Anak-anak, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang seringkali disingkat dengan NKRI. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja prosesnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan, serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa otomatis segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga-lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Masih ingatkah kamu apa kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini bernama Dokoritsu Junbi Kosakai. Sedangkan ini dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian yang berikutnya adalah PPKI yang merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI ini bernama Dokoritsu Junbik Inkai. Nah, PPKI ini dibentuk sebagai pengganti BPUPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Anak-anak, peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, proses pembentukan NKRI ini diantaranya yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Anak-anak, PPKI mengadakan sidang pertama kalinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, sidang pertama PPKI ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI ini berjumlah 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang PPKI ini mengambil keputusan penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia.
Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Hasil yang ketiga yaitu tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Dalam sidang keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI menghasilkan beberapa keputusan, antara lain yang pertama yaitu menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Tidak seperti sekarang ya anak-anak, pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia hanya 8 provinsi. Kalau sekarang sudah berkembang menjadi 34 provinsi. Nah, 8 provinsi tersebut yaitu ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan juga Provinsi Kalimantan. Langkah yang kedua yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. Anak-anak, PPKI kembali mengadakan sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan juga Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. Komite Nasional ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan dari Komite Nasional ini adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang berikutnya adalah pembentukan alat keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat dengan BPKKP. Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR. Yang berikutnya adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Ini adalah bunyi pasal sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, itu artinya daerah Indonesia akan dibagi ke dalam daerah-daerah provinsi anak-anak. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula ke dalam daerah yang lebih-lebih kecil lagi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten. Kemudian di dalam kabupaten akan terdapat kecamatan-kecamatan. Di dalam kecamatan akan terdapat desa. Nah, anak-anak, kenalkah kalian dengan tokoh tersebut, tokoh yang terdapat dalam gambar ini? Ya, beliau ini adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau memiliki jasa-jasa yang sangat penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga bersahaja.
Peran yang paling menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama pada bagian pembukaannya. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Mr. Ahmad Subarjo. Nah, coba anak-anak perhatikan paragraf ketiga ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kalimat terakhirnya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka pada naskah proklamasi ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur budaya itu? Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Yang kedua adalah mata pencaharian. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Dan yang ketujuh adalah bahasa. Kita bahas yang pertama, mulai dari religi atau kepercayaan. Nah, anak-anak, di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? Ya, ada 6 ya, yaitu ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan juga Kristen, serta Konghucu. Unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai akan mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Unsur budaya yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Teknologi ini bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan juga perhiasan. Unsur budaya yang berikutnya adalah kesenian. Nah, anak-anak, hampir semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki kesenian yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, kesenian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Contohnya adalah seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan juga seni olahraga. Nah, seni yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Contohnya adalah seni musik dan juga seni sastra. Setiap suku di Indonesia ini juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan juga berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah unsur budaya pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup.
Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, apa sih sistem kemasyarakatan itu, anak-anak? Iya, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan juga sistem berperilaku dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah unsur bahasa. Nah, setiap suku bangsa pasti memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain, anak-anak? Iya, tentu saja. Apabila ada suku Jawa bertemu dengan suku Bali, mereka memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Apabila bertemu dalam suatu forum, otomatis mereka akan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Coba sekarang anak-anak amati berbagai karya tari berikut ini ya. Tahukah kamu dari mana asal daerah karya-karya tari tersebut? Yang pertama adalah ini. Ini tari apa ya? Ini adalah tari Kipas Pakarena, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang berikutnya, nah, ini gambar apa ya? Tari apa ini? Ya, tari Jaipong. Tari Jaipong ini berasal dari, ya, Jawa Barat. Yang berikutnya, nah, ini adalah tari Gantar yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, ini berikutnya. Ayo, tari apa ini? Ya, ini adalah tari Remo. Tari Remo ini berasal dari Jawa Timur. Nah, berikutnya ini. Ini adalah tari pendet. Tari pendet ini berasal dari Provinsi Bali. Kemudian yang terakhir, coba anak-anak amati gambar terakhirnya. Iya, ini adalah tari perang anak-anak. Tari perang ini berasal dari Provinsi Papua. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah latihan soal-soalnya. Ada 12 soal. Jangan lupa soalnya ditulis, kemudian dijawab, dan dikirimkan ke WA guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.